رحمكم الله واسمعوا وجاكم الله وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويسرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير فيا خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah al-malikid dayyan wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala maris zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzah 'anil jismiyati wal jihadi wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadah rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qa'il fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Adha yang dimakan oleh Allah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni ibadah haji dan kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Hari raya Idul Adha, haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjalanan hidup Nabi Ibrahim beserta keluarga, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Pada kesempatan khutbah ini, mari kita menapaktilasi dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban.
Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, hikmah, dan nilai-nilai spiritual sebagai modal dalam menjalani kehidupan ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita bisa termotivasi untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Nabi Ismail diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di daerah lembah yang sangat tandus dan gersang. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana yuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yakni sa'i atau berlari-lari kecil antara dua bukit tersebut, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Di tengah kesusahan itu, Allah menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Nabi Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa dinikmati oleh umat Islam di seluruh dunia, yaitu bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah, kekasih Allah, mendapatkan perintah dari Allah melalui mimpinya untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya ia pernah mengeluarkan janji bahwa Allah menghendaki Ismail untuk dikorbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah itu pun akhirnya benar-benar datang kepada Nabi Ibrahim. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu-ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah, yakni hari perenungan, di mana kita semua disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-keraguan Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Nabi Ismail.
dan tahu jika mimpi itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama Hari Arafah, yang berarti mengetahui di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Nabi Ismail. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 110. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Dia Ismail kemudian menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya pada hari itu pun datang ketika Nabi Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk tidak usah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun untuk mengusir setan yang mengganggu. Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yakni melempar jumroh. Ketika detik-detik Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Ibrahim berhenti untuk menyembelih Nabi Ismail. Firman ini termaktub dalam surat As-Saffat ayat 107 sampai 110. Wa qadainahu bi dhikrin 'adim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Kami mengabadikan untuknya ujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Atas peristiwa ini, malaikat Jibril membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Nabi Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut dengan Nabi Ibrahim dengan kata La ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambut oleh Nabi Ismail La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim ini, kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah.
Kisah-kisah Nabi Ibrahim yang termaktub dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, lempar jumroh, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan dari diciptakannya kita ke dunia ini adalah untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surat Al-Zariyat ayat 55. Jamaah salat Idul Adha yang dimulakan oleh Allah. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilaksanakan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci Makkah. Ditambah juga kesabaran tinggi karena harus rela antri bertahun-tahun, karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkorban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Masyaallah muslimin, salat Idul Adha yang dilakukan oleh Allah, kita tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci ini akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah." Yang artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadisnya dari Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, "Ma 'alima adamiyyun min 'amali yawmin nahri ahabba ila Allah min ihrakin innaha lata'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna dama la yaqulu min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fabadi'u biha nafsa." Yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak dan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan ini akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukan berkorban. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan ibadah kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan hidayah dan rizkinya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas untuk beribadah, khususnya mampu melakukan ibadah haji dan kurban. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum